Cobain croutonsnya. Hai, di sini menunya entah kenapa semuanya robek-robek jadi nggak lengkap, jadi dikasih barcode ini. Di sini best sellernya katanya ada rice set, ada pasta sama ada steaknya. Steaknya tapi satu jenis doang dan murah sih, 115.000 doang tadi deh. Kalau pizzanya ada pizza juga tapi entah kenapa bukan best seller kayaknya. Dan dia ada cake slices juga, ntar mau coba. Ada beberapa gorengan-gorengan juga, kayak kentang goreng, ayam goreng, ada salad. Dia menunya banyak banget sih. Ada pasta, ada nasi-nasian juga, kayak nasi goreng, rice set gitu juga ada. Saikoro rendang fried rice, terus goreng-gorengan, pizza, ada semua. Ini lagi pilih pastanya mau yang mana. Mau carbonara atau bolognese? Kayak mau pesen carbonara aja. Hai, jadi hari ini gue mau makan di resto yang kalau gue liat-liat sih kayaknya yang dekor Natalnya paling berasa ya. Kalau gue liat di sosmed dan di Google juga, orang-orang pada suka banget sama tempat ini. Kayak di komen-komennya juga orang pada kayak iya only house gitu. Jadi sesuai sama yang kalau kalian baca di plang depan restonya tadi itu, bisnis ini tuh gabungan restoran sama florist sama home living juga. Buat cerita lebih lanjutnya tentang resto ini, bisnis ini nanti ada ya, sambil gue makan sambil gue ceritain nanti. Oke, pertama mau coba carbonaranya. Ini creamy carbonara, ada breadcrumbsnya. Biasa kalau breadcrumbs kan adanya di mac and cheese ya, tapi ini ada juga. Cobain. Di sini karena lokasinya di Jakarta, ini Jakarta Barat ya. Karena lokasi di Jakarta Barat, jadi dia harga-harga makanannya juga lebih terjangkau ya dibanding yang di Jaksel atau yang di Peak gitu-gitu. Cobain. Enak, gurih banget dia, smoky-nya berasa. Mami makan steaknya enak. Steaknya enak katanya. Padahal murah loh. Padahal harga steaknya cuma 100 ribuan. 115 ya, atau berapa? Breadcrumbsnya bikin garing, enak. Carbonara kan kadang suka ada bau anehnya gitu, nggak tahu dipakein apa, atau enggak kurang rasa gitu. Tapi kalau ini gurih banget, asin. Cobain croutonsnya. Sebenarnya agak random ya, ngapain carbonara ada croutonsnya. Kalau buat gue porsinya pas sih, nggak kegedean, nggak kekecilan. Ya sekarang gue mau cobain ayamnya, ayam goreng. Tara, pakai sausnya. Terus lemonnya dulu. Gue nggak takut kenyang pesan ayam gorengnya, karena kalau ayam goreng nggak habis tinggal dibawa pulang. Air fryer itu berguna banget sumpah. Coba kentangnya dulu. Mayonya tipe agak asam gitu. Kayak gue mau minta saus sambal. Kayak mau coba ayamnya. Garing. Makasih. Boleh minta saus sambal juga? Saus sambal, makasih. Kalau ayam gorengnya agak tawar sih. Tapi garing, terus gue suka dipotongnya kayak tipis-tipis gitu, jadi makin garing. Nggak seret gitu. Tapi kurang asin, kurang gurih, kurang rasa gitu. Tadi di menunya ayam goreng ada beberapa tipe juga sih, ada yang pakai saus-sausan lain juga. Tapi gue pesen yang biasa, yang polos nih, biar kalau dibungkus gampang dipanasinnya nanti.
Tempatnya rame banget sih. Dari tadi nggak berhenti-berhenti. Keluar masuk orang. Tapi kentang gorengnya enak sih, garing banget. Garing tapi nggak keras. Di carbonaranya ada tomat-tomat kecil gini juga. Ada mushroom. Sama ada smoked beefnya udah pasti. Ada beberapa potongan onions juga. Itu aja sih. Tapi onionsnya nggak berasa kok. Kalau kalian takut nggak suka onions, jangan khawatir. Jadi di sini itu ownernya itu orang Surabaya aslinya, cewek. Dan dia pertama buka florist, toko bunga gitu. Tapi lama-lama dia bilang dia merasa kalau orang beli bunga tuh kan suka harus nungguin lama. Jadi dia nggak enak sama pelanggan-pelanggannya. Jadi dia akhirnya memutuskan buat jual minuman sama makanan juga, snack-snack gitu. Biar pelanggannya yang nunggu nggak bosan gitu, bisa sambil duduk sambil makan gitu. Tapi ternyata malah katanya jadi yang laku minuman sama snacknya. Jadi akhirnya dia buka restoran deh, digabung sama floristnya kalau yang di Surabaya. Nggak tahu sekarang sih, tapi katanya awalnya begitu. Terus dia ada jual furniture juga, home living, kayak sendok garpu, utensils yang kayu-kayu gitu, atau gimana-gimana lah, pokoknya yang kayak gitu-gituan ya. Tapi akhirnya ownernya itu pindah ke Jakarta. Jadi dia tinggalnya deket sini. Jadi dia pindah ke Jakarta, akhirnya dia buka lagi yang di sini. Jadi sekarang Oni House ini ada 3 cabang. Kayaknya yang restorannya 2 doang deh, di Surabaya 1 sama di sini 1. Terus yang 1 lagi kayak tempat khusus buat jual bunga sama home livingnya. Unik ya. Dan dia ini ada dekorasi heboh kayak gini. Setiap perayaan yang gede-gede sih, kayak Halloween, Natal sama Valentine's Day juga katanya rame. Tapi yang gua nggak nyangka, orang-orang yang datang ke sini tuh semuanya, hampir semuanya kayak 85% kalau kata waiternya mamut. Tau mamut ya? Mama muda. Gue nggak nyangka sih. Karena gue lihat tempat ini dari TikTok yang ngepost ya anak-anak muda aja gitu. Kayak di sini yang datang bener-bener keluarga bawa anak-anak atau enggak bener-bener mamut ngumpul semua. Jadi kebanyakan pada pakai baju hijau. Tadi ada, iya, gara-gara Natal kan, hijau, merah, putih. Tadi ada rombongan gede banget, putih semua, foto-foto. Terus ini lucu juga guys, ini tuh rumah. Jadi ini juga lokasi di perumahan gitu. Dan ini dari bentuknya juga udah ketahuan banget ini rumah, cuman didekor jadi restoran aja. Sebenarnya kalau nggak ada dekor Natalnya nggak ada dekor apa-apa sih. Tapi dekor Natalnya heboh, jadi nuansa rumahnya ketutup. Menurut gue minusnya adalah kalau di rumah kayak gini tuh suasananya enak kayak rumah gitu. Tapi karena rumah kayaknya temboknya nggak didesain buat absorb suara kan. Jadi kalau berisik banget semuanya, kayak memantul gitu loh, nggak keseret. Oh ya, satu lagi, dia parkirannya sebenarnya ada sih, kayak di depan aja bisa parkir berapa mobil, lumayan banyak. Tapi karena tempatnya rame banget, tadi kita sampai harus parkirnya, dia ada sewa lahan gitu di belakang rumah ini. Jadi kalau udah parkir di situ, bisa minta dianterin pakai motor atau enggak jalan kaki. Nggak jauh sih, tapi kalau panas jadi jauh. Tadi untung mendung jadi nggak panas. Kayak sekarang mau cobain steaknya. Sekarang kita cobain steaknya. Kata nyokap enak. Enak nggak pastanya? Oh ya, di sini ada jual kue-kuean juga. Ntar gue mau pesan 1. Steak murah kok bisa enak. Oke, ini steaknya itu beda sih. Kalau dibanding sama steak mahal ya beda sih. Jangan dibandingin ya. Kan harganya juga
Tapi buat harga segitu ya ini udah enak sih. Sausnya enak juga. Asin gurih semua. Tapi kalau untuk kualitas dagingnya, ini bukan yang wagyu atau gimana, yang pasti ya. Jadi kalau yang udah biasa makan steak mahal, jangan pesen steak ya di sini. Pesen pasta atau nasinya aja udah ada banyak itu pilihannya. Lebih enak pasti. Pesen menunya pas deh. Nyokap lebih suka steaknya, gue lebih suka pastanya. Jadi kita tukeran aja. Saladnya. Minumnya tadi gue pesen lychee apa ya? Lychee apa ya? Gue lupa lagi ya. Pokoknya intinya kayak lychee iced tea kali ya. Ya, lychee iced tea. Tapi enak sih. Lychee iced tea-nya, lychee-nya berasa banget. Enggak kayak rasanya agak kayak, tahu nggak buat yang pernah makan shaburi dulu minumannya ada yang putih kan, yang lychee, rasanya kayak gitu, nggak kayak teh, lebih kayak itu. Oke, sekarang mau cobain kue opranya. Ini opera cake. Makin agak sore, sekarang jam 2, makin lebih sepi lah, nggak sekacau tadi. Cobain ya. Ini sebenarnya harusnya dikasih garpu ya, tapi dikasih sendok. Yummy. Enak. Oke, enak. Beneran kue opera. Enak gak? Enak doang. Emang bukan yang... Hah? Iya. Yang pasti ya nggak se-rich kalau dibeli di yang kayak benar-benar professional bakery ya. Opera kan biasa yang enak dan yang jual itu biasa cuman di bakery-bakery yang kayak emang gimana ya, profesional gitu, bukan yang biasa. Tapi ini tetap oke kok. Jadi ada banyak kue lain juga sih. Ada red velvet dan lain-lain, tapi lagi pengennya opera. Oke, jadi overall gimana? Menurut gue sih di sini makan oke. Kalau buat cari suasana baru, kayak misalkan pas Valentine, Halloween, Christmas, kata waiter tadi juga di sini kebanyakan ramenya kalau lagi ada acara sih, kayak Valentine's Day rame. Tapi kalau Halloween kurang, kayaknya kalau Halloween emang orang kurang ngerayain ya. Atau enggak Halloween kebanyakan orang pada ke klub. Ngerayainnya di klub bukan di restoran. Oh, terus katanya di sini banyak yang Sweet 17 juga. Oke sih, karena kayak menurut gue tempat ini pasti di dekornya gampang banget. Tapi tempatnya cukup buat nggak terlalu banyak, tapi cukup lah. Oke kok kalau Sweet 17 di sini menurut gue. Tapi ya gitu, pokoknya minusnya satu menurut gue. Suaranya jadi berisik banget. Kayak temboknya tuh semua mantul suaranya. Jadi meja sebelah ngomong, gerakin meja apa gitu-gitu kedengeran semua. Gimana? Ini kan restonya lumayan viral ya. Reviews di Google juga banyak lihat. Tapi menurut gue makanannya oke semuanya. Tapi gue rekomennya pesen pasta atau nggak nasinya aja palingan. Kuenya juga oke, tapi jangan dibandingin sama kualitas professional bakeries ya yang mahal-mahal. Tapi di sini juga udah cukup enak kalau buat mau dessertnya. Tapi yang pasti dekornya emang bagus kalau buat foto-foto. Tips buat kalian, di sini kan lampu-lampu semua ya, lampu yang kecil-kecil gitu dekorasinya. Jadi kalau nggak mau video tuh suka kedap-kedip. Jadi tips buat kalian, kalau nggak mau kedap-kedip, kalian harus videonya pakai yang 25 fps. Itu di setting atau nggak, ya pokoknya tinggal di setting deh, kalian utak-atik aja. Biasanya tuh HP normalnya 30 fps atau enggak 60 fps kalau mau bagus. Tapi kalau biar nggak kedap-kedip itu harus 25 fps. Coba deh. Oke, that's it. Overall rating Mami berapa? Menurut gue di sini 7,5 lah, 7,5 menurut gue. Karena makanannya enak juga, dekornya bagus. Cuman parkir sama suaranya aja agak kurang. Tapi sebenarnya itu pun nggak gimana-gimana banget sih. Cuman kan ini gue mau sambil video jadi kayak nggak boleh berisik-berisik sebenarnya. Tapi ya 7,5 atau nggak 8 lah menurut gue. Oke.